Bab 86 Kekacauan. Selama 2 hari berikutnya, Chu Feng menikmati masa tinggal yang sangat nyaman di kota raksasa itu, bebas dari binatang-binatang aneh, seperti liburannya sebelumnya. Kemudian, ia pergi ke pusat perbelanjaan dan merasa agak tertarik, terutama karena ia terus-menerus bertemu binatang-binatang aneh di pegunungan yang terpencil dan pikirannya masih menyesuaikan diri. Chu Feng cukup terkejut melihat tulang-tulang hewan dan paruh burung di toko mewah. Bagaimana mungkin barang-barang ini dipajang di etalase? Ia terkejut dengan harganya, yang dimulai dari puluhan ribu koin bumi, lebih mahal daripada barang-barang mewah lainnya. Tuan, apakah Anda tertarik dengan liontin paruh gagak api ini? Anda memiliki selera yang bagus. Lihat, warnanya merah menyala seperti giok, tidak hanya indah, tetapi memakainya juga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memiliki efek ajaib. Seorang pramuniaga cantik mendekat, tersenyum sambil memperkenalkan paruh burung merah menyala, dipoles hingga tampak tembus pandang seperti giok. Apakah ini baik untuk kesehatan Anda? Tanya Chu Feng, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tentu saja, lihat, ini adalah intisari dari seekor burung eksotis utuh. Memburunya bukanlah hal yang mudah. Ia mengandung energi misterius. Anda bisa menyentuhnya perlahan dan melihat apakah Anda merasakan arus hangat memasuki tubuh Anda. Asisten toko yang cantik itu dengan hati-hati mengeluarkan paruh merah menyala itu. Chu Feng menyentuhnya dan memang merasakan kehangatan perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Mahal sekali. Dia melihat harganya 300.000 koin bumi. Sesuatu yang harus ditabung sebuah keluarga selama bertahun-tahun tanpa makan atau minum. Ya, ini adalah barang premium. Anda tahu, binatang eksotis sangat menakutkan dan sangat sulit untuk dibasmi, dan tidak setiap binatang dapat menghasilkan hal-hal menakjubkan seperti ini. Asisten toko yang cantik itu menjelaskan dengan lembut, sambil menunjuk beberapa tulang hewan lainnya. Secara relatif, harga-harga itu tidak terlalu keterlaluan, tetapi orang biasa jelas tidak mampu membelinya, jumlahnya semua puluhan ribu. Tak lama kemudian, Chu Feng menemukan tulang hewan yang lebih mahal lagi, harganya 1 juta koin bumi. Jika dikonversi, itu sekitar 5 juta koin Kyushu. Ini adalah tulang dahi macan tutul petir, bagian yang dapat melepaskan petir. Ini adalah intisari dari seluruh tubuhnya. Asisten toko wanita itu sedikit bersemangat saat memperkenalkan tulang tersebut, matanya berbinar saat menatapnya. Mata uang bumi adalah satuan ukuran universal yang digunakan oleh semua negara, dan nilai tukarnya dengan koin Kyushu kira-kira 1:5. Setelah perang yang menghancurkan itu, di era pasca peradaban, negara tersebut mengadopsi nama Tiongkok kuno, Kyushu. Dalam beberapa tahun terakhir, harga telah rendah, dan sebuah keluarga hanya membutuhkan 10 hingga 20 ribu koin Kyushu setahun. Anda dapat membayangkan betapa mahalnya tulang binatang buas, bernilai 5 juta koin Kyushu. Apa gunanya tulang macan tutul petir ini? Tanya Chu Feng. Petir yang dipancarkannya sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Ia dapat merangsang aktivitas sel dan secara signifikan meningkatkan kebugaran fisik. Asisten toko wanita itu mendaftarkan banyak manfaat, dan akhirnya, matanya berbinar-binar karena bersemangat. Ia menambahkan, ia juga dapat merangsang kulit, dengan efek kecantikan yang tak tertandingi. Benarkah seajaib itu? Chu Feng ingin melihat tulang tersebut. Asisten toko itu ragu-ragu, dia tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.
Akhirnya dia pergi ke manajer untuk meminta tanda tangan sebelum dengan hati-hati mengeluarkan tulang itu dan meletakkannya di atas syal sutra yang lembut. Chu Feng memeriksanya dengan saksama. Setelah dipoles, tulang itu hanya sedikit lebih dari 3 inci panjangnya dan 2 inci lebarnya, seputih salju dan halus, benar-benar lebih indah daripada giok. Dia memegangnya di telapak tangannya dan memang merasakan sensasi geli, beberapa arus aneh terpancar darinya, menyebar ke tubuhnya. Ini adalah arus listrik yang mengandung kekuatan misterius, sangat berbeda, dan sangat bermanfaat bagi tubuh. Asisten toko hanya membiarkannya mencobanya sebentar sebelum dengan cepat mengembalikannya. Tidak buruk, Chu Feng mengangguk. Asisten toko menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Tulang macan petir hanya mendapat peringkat, tidak buruk. Ini dianggap sebagai bahan yang langka dan berharga. Chu Feng merasa dia terlalu boros, membuang tanduk badak putih dan kulit ling emas. Jika dia membawanya ke sini, pasti akan bernilai sangat mahal. Apakah Anda menerima barang titipan di sini? Chu Feng bertanya dengan ragu-ragu. Ia memiliki kesan yang baik tentang toko mewah itu, setidaknya pramuniaga dan manajernya yang cantik sangat sabar dan tidak memperlakukannya dengan buruk karena ia belum membeli apapun. Pramuniaga itu mengatakan tidak apa-apa dan tersenyum sambil memberinya kartu nama. Luo Shen. Chu Feng terkejut. Ini adalah toko mewah yang cukup besar dengan cabang di banyak kota, dan mereknya adalah Luoshen. Mungkinkah ini terkait dengan Jiang Luoshen? Ia agak curiga. Chu Feng pergi dan mulai merenungkan beberapa hal. Pengeluaran tahunan keluarga biasa hanya 10 atau 20 ribu koin Kyushu, tetapi di toko mewah ini, bahkan tulang hewan termurah pun harganya puluhan ribu koin Kyushu, sementara yang termahal mencapai jutaan. Keluarganya cukup berada, tetapi sama sekali tidak boros. Chu Feng merasa bahwa hanya dalam beberapa hari, ia telah menghamburkan setidaknya beberapa juta koin Kyushu di pegunungan. Memikirkan hal ini, ia terkejut. Pemborosan seperti itu benar-benar menakutkan. Aku pernah mendapatkan koin Kyushu sebanyak itu. Ekspresinya aneh. Namun, setelah berpikir lebih dalam, ia menyadari bahwa ia memang bisa melakukannya. Membunuh Chen Hai berarti ia telah memasuki jajaran manusia super terkuat. Untuk membunuh binatang buas super, seseorang membutuhkan seorang master seperti itu. Uangnya tidak perlu banyak, tetapi harus cukup, pikir Chu Feng. Ia sedang mempertimbangkan untuk memburu tulang binatang buas terlangka agar ibunya, Wang Jing, dapat membuatnya menjadi gelang untuk dikenakan, yang akan sangat bermanfaat bagi kesehatannya. Pada saat yang sama, ia ingin memberi Chu Ziyuan gelang yang terbuat dari tulang terbaik, tetapi yang terlihat sederhana dan tidak mencolok, sehingga ayahnya dapat memainkannya dan menyehatkan tubuhnya. Aku ingin menjadi pemburu, kata Chu Feng dengan serius, tetapi ia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri di akhir kalimat. Ia telah lulus dan awalnya akan bekerja, tetapi dalam lingkungan saat ini, lintasan hidupnya jelas akan berbeda. Chu Feng sedang membuat rencana, ia tidak bisa tinggal di Sun Tian selamanya. Sekarang setelah ia memulai jalan evolusi, ia tidak akan berhenti. Ia merasa perlu melakukan perjalanan ke gunung dan sungai terkenal itu, meskipun ia tidak bisa menaklukkan salah satunya. Ia ingin melihatnya dari dekat, mungkin ia akan mendapatkan sesuatu. Tentu saja, ia juga bisa mempertimbangkan untuk membunuh monster dan berburu tulang binatang buas aneh apapun yang menimbulkan malapetaka dan menyerang kota-kota manusia akan menjadi targetnya.
Kemudian, Chu Feng melihat sesuatu yang bahkan lebih berharga di pusat perbelanjaan lain. Buah aneh. Benda-benda seperti itu ternyata dijual. Kerumunan besar telah berkumpul, tetapi kebanyakan orang hanya melihat-lihat, harganya terlalu tinggi untuk orang biasa. Hanya ada 2 buah aneh, keduanya merupakan harta berharga toko tersebut. Yang relatif lebih murah harganya 8 juta koin bumi, yang jika dikonversi, kira-kira 40 juta koin Q. Cukup untuk menghidupi sebuah keluarga selama 3 atau 4 ribu tahun. Buah aneh lainnya bahkan lebih mahal, harganya 15 juta koin bumi. Tidak ada yang mengeluh tentang harganya, karena mereka berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Harga itu tidak berarti bagi mereka, mereka hanya melihat-lihat dengan rasa ingin tahu. Sayang sekali aku tidak punya uang, kalau tidak, aku pasti akan membelinya. Buah aneh bisa memperpanjang umur seseorang, itu saja sudah sepadan. Seseorang menghela napas. Dengan gaji saya, butuh ribuan tahun untuk membelinya, kata orang lain sambil menggelengkan kepala. Chu Feng juga terkejut, harga seperti itu memang menakutkan. Dia berpikir bahwa menjadi pemburu tampaknya merupakan karir yang menjanjikan. Meskipun saya tidak akan hidup dalam kemewahan yang ekstrim, itu perlu untuk membelikan orang tua saya rumah yang lebih besar. Tentu saja, dia juga merasa harus menemukan beberapa tulang dan buah binatang kelas atas yang dapat memperpanjang umur orang tuanya. Chu Feng benar-benar merasa bahwa binatang dan buah-buahan aneh sudah memengaruhi kehidupan manusia dalam segala hal. Oh tidak, monster datang. Mereka ada di mana-mana, menyerbu kota Suntian. Tiba-tiba, seseorang berteriak di mal, menyebabkan kepanikan meluas. Chu Feng khawatir. Ini adalah Suntian, kota terbesar di utara, dengan pertahanan yang paling ketat. Apakah ada binatang buas yang berani menyinggung mereka? Dia tidak panik, dia segera mencari di internet, berharap menemukan berita terbaru di sana. Boom! Tak lama kemudian, dia mendengar suara tembakan artileri. Peluncur roket dan senjata lainnya menembak dengan ganas di kejauhan. Sesuatu yang mengerikan benar-benar telah terjadi. Ayah, ibu, kalian di mana? Jangan panik, aku akan segera menemukan kalian. Chu Feng menghubungi orang tuanya, meminta mereka menunggu, dia harus sampai di sana secepat mungkin. Xiao Feng, jangan khawatir, ayah dan ibu baik-baik saja. Kami sudah selesai bekerja dan akan segera pulang. Baik, Chu Feng menyadari dia tidak bisa menemukan taksi sama sekali, jalanan benar-benar kacau. Dia memilih jalan dan berlari cepat menuju rumah. Namun, dia tidak bisa berlari terlalu cepat, kerumunan orang sangat padat, lalu lintas terlalu ramai, dan sangat macet. Monster-monster akan menyerbu kota besar Suntian, menyebabkan kepanikan yang meluas. Tak lama kemudian, Chu Feng mengetahui apa yang telah terjadi secara daring. Ribuan makhluk aneh muncul entah dari mana, baik binatang buas yang berlari di darat maupun burung-burung menakutkan yang berputar-putar di udara, semuanya berusaha menyerbu kota Suntian. Jika mereka benar-benar menerobos masuk, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Untungnya, pertahanan kota sangat tangguh, mereka mendeteksi anomali tersebut sejak dini dan segera melepaskan tembakan, menyapu langit dan darat dengan berbagai senjata baru. Mereka telah memukul mundur mereka. Namun itu tidak berlangsung lama, seseorang berseru, dan tembakan di luar kota berhenti. Meskipun kemunculan makhluk-makhluk aneh itu tiba-tiba,
mereka berhasil dikendalikan. Terkejut oleh daya tembak yang mengerikan, mereka melarikan diri ke pegunungan di luar kota. Selidiki. Kita harus mencari tahu asal-usul mereka. Ini terlalu mendadak. Seorang perwira militer di Suntian mengeluarkan perintah mati. Hari ini terlalu aneh, hampir menyebabkan bencana besar. Mengerikan. Gelombang monster telah muncul di Su. Segala macam monster menyerbu, mengguncang bumi. Mereka akan menyerang kota. Pada saat ini, internet meledak. Suntian baru saja menghadapi krisis, dan sekarang peristiwa besar lainnya telah terjadi di Su, mengejutkan seluruh negeri. Ya Tuhan, Raja Monster, sesuatu yang mengerikan telah terjadi di dataran tinggi Yunan Guisu. Sesaat kemudian, berita mengejutkan lainnya menyebar, seekor monster membantai sebuah kota di dataran tinggi Yunan Guisu, dan ekor serigala abu-abu yang menakutkan telah muncul. Astaga, seekor serigala abu-abu yang sebanding dengan ular putih Gunung Taihang dan kera tua Gunung Song. Mengerikan, bencana berdarah telah terjadi di dataran tinggi Yunan Guisu. Raja serigala abu-abu sangat brutal. Berita dari Suntian, Su, dan dataran tinggi Yunan Guisu datang berturut-turut, seperti petir, mengejutkan semua orang. Kerusuhan menyebar, dan orang-orang dipenuhi rasa takut. Internet gempar. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, hampir bersamaan. Chu Feng bergegas pulang dan mendapati mata ibunya merah. Bu, ada apa? Di mana ayah? Hatinya mencekam. Xiao Feng sudah kembali. Aku baik-baik saja. Suara Chu Ziyuan terdengar dari kamar, terdengar sedikit lelah. Chu Feng bergegas dan melihat ayahnya terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat. Ayah, apa yang terjadi padamu? Chu Feng sangat cemas, ayahnya tampak terluka, padahal mereka baru saja berbicara di telepon. Beberapa orang sangat jahat. Mereka menabrak ayahmu di jalan, membuatnya jatuh dan hampir tertabrak mobil. Untungnya, seorang pemuda cukup cepat untuk menariknya pergi. Memikirkannya saja membuatku gemetar. Mata Wang Jing berkaca-kaca, emosinya meluap, dia benar-benar ketakutan. Chu Ziyuan sangat dekat, dia bisa saja tertabrak mobil itu. Mendengar ini, alis Chu Feng terangkat. Bukan apa-apa, hanya kecelakaan. Semua orang panik tadi, ada begitu banyak orang di jalan, aku hanya tertabrak. Chu Ziyuan menenangkannya, mengatakan dia baik-baik saja. Kau bilang bukan apa-apa, tapi punggungmu terluka. Lagi pula, aku rasa orang itu melakukannya dengan sengaja. Jika itu hanya kecelakaan, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi seberapa besar kekuatan yang dia gunakan. Dia hampir membuatmu terlempar, keluh Wang Jing. Orang yang menabrak Chu Ziyuan bahkan tidak berhenti untuk meminta maaf, langsung lari. Ada begitu banyak orang di sana, semua orang ketakutan, tidak ada yang peduli dengan hal lain. Itu hanya kecelakaan, kata Chu Ziyuan. Ayah, biar aku periksa. Chu Feng berjongkok untuk memeriksanya. Kilatan maut muncul di matanya. Apakah ini kecelakaan? Dia merasa ada yang salah. Apakah mereka benar-benar berpikir aku lemah? Chu Feng sangat marah. Dia ingin menyelidiki secara menyeluruh. Jika bukan kecelakaan, dia bersumpah akan membasmi orang-orang ini sepenuhnya. Apakah mereka dari kota Jiangning? Apakah mereka pikir aku tidak berdaya melawan mereka? Jangan memaksaku untuk langsung pergi ke kota Jiangning. Chu Feng tidak bisa tenang. Punggung Chu Ziyuan memang terluka dan dia perlu istirahat sebentar.
Ayah, Ibu, makan kacang pinus ini. Chu Feng tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia harus segera menyuruh mereka makan kacang pinus emas ungu itu. Selama 2 hari terakhir, dia telah mempersiapkan diri, membeli banyak rempah-rempah dan merebusnya untuk mereka minum kaldunya. Ini adalah metode yang beredar online, konon, jika dikombinasikan dengan pengondisian herbal selama beberapa hari sebelum mengonsumsi buah eksotis, penyerapannya akan lebih menyeluruh dan efeknya akan sangat baik. Chu Feng awalnya skeptis, tetapi setelah diperiksa, rempah-rempah itu tampaknya tidak berbahaya dan dapat digunakan untuk pemeliharaan kesehatan umum. Dia telah membantu orang tuanya mengondisikan tubuh mereka selama 2 hari terakhir tanpa memberitahu mereka bahwa itu untuk buah eksotis tersebut. Sekarang, sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bab 87 Disosiasi Mental di Luar Tubuh. Apa ini? Wang Jing sangat terkejut, menatap partikel-partikel kecil berkilauan di tangan Chu Feng. Sesaat terdiam. Mungkinkah ini buah langka? Chu Ziyuan, yang relatif lebih tenang, langsung mengenalinya meskipun belum pernah menemukannya sebelumnya. Ya, ini buah langka. Chu Feng menyatakan dengan jujur. Apa? Mendengar jawaban tegasnya, Wang Jing dan Chu Ziyuan terkejut, tidak dapat menahan ketenangan. Hati mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka tahu betul betapa mahalnya benda ini. Suntian adalah pusat wilayah utara dan salah satu kota terbesar di negara itu. Beberapa toko kelas atas menjual sejumlah kecil buah langka, dengan harga yang sangat tinggi. Konon, bahkan buah langka terburuk pun harganya 8 juta koin bumi, yang setidaknya setara dengan 40 juta koin Kyushu. Sekarang, putra mereka Chu Feng benar-benar membawa pulang sesuatu seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak ketakutan? Xiao Feng, dari mana ini berasal? Suara Wang Jing terdengar tidak wajar. Aku membawanya dari pegunungan Taihang, kata Chu Feng dengan tenang, membuka telapak tangannya agar keduanya dapat memeriksanya lebih dekat. Di telapak tangannya terdapat 12 biji pinus, masing-masing berwarna ungu berkilauan, seperti berlian, berkilau dan mengeluarkan aroma yang lembut. Hanya dengan melihatnya saja sudah luar biasa, mereka tidak menyerupai kacang, melainkan karya seni, kecemerlangannya memikat mata. Biji pinus ungu keemasan, mungkinkah itu biji dari pohon kecil di pegunungan Taihang? Chu Ziyuan segera menyadari, membuat penilaian yang tepat. Benar, itu buah dari pohon pinus itu. Chu Feng memberitahu mereka. Ya Tuhan, aku pernah mendengar bahwa ular putih telah menjaga tempat itu, dan banyak makhluk luar biasa telah bertarung untuk itu. Tak terhitung yang tewas dalam prosesnya. Dan kau benar-benar membawanya kembali. Wang Jing terkejut, semakin takut semakin banyak yang dia ketahui. Dia segera meraih Chu Feng, memeriksa apakah ada luka lama. Hampir sebulan telah berlalu, namun pertempuran besar di pegunungan Taihang masih sering disebut-sebut. Pertempuran yang menewaskan ribuan makhluk luar biasa dan mengejutkan dunia. Bu, jangan khawatir, aku baik-baik saja, aku tidak terluka sama sekali. Chu Feng menenangkannya. Buah ini luar biasa, nilainya tak terukur, kata Chu Ziyuan, sepenuhnya menyadari signifikansinya. Bahkan buah rumput pun bernilai astronomis. Setidaknya mulai dari 40 juta koin Kyushu. Biji dari pohon pinus aneh ini tak terbayangkan, tidak ada yang akan menjualnya, dan bahkan bisikan tentangnya akan menimbulkan sensasi, itu tak ternilai harganya.
Karena biji ini dapat menciptakan ahli yang kuat. Ini bukan kerucut pinus utuh, hanya sebagian dari biji pinus, tetapi itu cukup untuk ibu dan ayah, kata Chu Feng. Pohon kecil yang ditemukan Jin Gang dan yang lainnya menghasilkan satu buah, sementara pohon pinus di Gunung Taihang menghasilkan sejumlah besar biji pinus, cukup untuk mengembangkan banyak orang. Meskipun biji pinus yang tersebar ini dapat menciptakan beberapa ahli, mereka tidak akan sebanding dengan Jin Gang dan kelompoknya. Bagi orang biasa, 4 atau 5 biji pinus sudah cukup, lebih banyak tidak akan meningkatkan fisik mereka lebih lanjut. Tidak ada jalan lain, kacang pinus emas ungu memiliki efek ini. Tampaknya lebih menguntungkan evolusi seluruh kelompok daripada kemajuan individu. Meskipun demikian, beberapa kacang pinus yang digabungkan jauh melampaui nilai buah-buahan misterius dari rerumputan itu. Xiao Feng, pasti banyak hal telah terjadi padamu. Katakan padaku, apakah kau sekarang lebih kuat dari manusia super biasa? Chu Ziyuan bertanya kepada putranya, pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran. Ya, Chu Feng menjawab dengan tegas, Mi. Yakinkan orang tuanya, meskipun di luar sangat berbahaya, dia mampu menjelajahi dunia. Kalau begitu aku lega, aku kemungkinan besar sengaja ditabrak hari ini, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Tapi aku takut kau akan bertindak impulsif dan gegabah, jadi aku merahasiakannya darimu, kata Chu Ziyuan. Terakhir kali, manusia super muncul dan mencoba menyakiti mereka, dan kali ini dia merasakan ada sesuatu yang salah, yang membuatnya sedikit gelisah. Sekarang, Chu Ziyuan merasa sedikit lega. Ayah, ibu, jangan khawatir tentang ini. Jangan takut, aku akan menanganinya. Chu Feng meyakinkan mereka. Namun, amarah yang meluap muncul dalam dirinya. Ini bukan kecelakaan, ayahnya telah memastikannya. Seseorang sengaja mencoba membunuhnya. Chu Feng dipenuhi rasa kesal. Ini bukan pertama kalinya, berkali-kali, orang-orang mencoba mencelakai orang tuanya. Ini tak termaafkan, dia akan membasmi orang-orang itu sepenuhnya. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti ini, ayahnya masih menyembunyikannya, takut dia akan bertindak gegabah dan khawatir akan terjadi kecelakaan. Hal ini membuat Chu Feng merasa tidak nyaman dan bersalah, orang-orang itu awalnya datang untuknya. Orang itu hina. Wang Jing sangat marah. Xiao Feng, apakah kamu masih membutuhkan kacang pinus ini untuk meningkatkan fisikmu? Tanya Chu Ziyuan. Aku tidak membutuhkannya lagi, kata Chu Feng kepada mereka. Baiklah, mari kita makan kacang pinus ini. Chu Ziyuan mengangguk. Chu Feng menekan amarahnya. Ia tetap tenang di depan orang tuanya, tidak ingin mereka khawatir, dan bahkan bercanda, ayah, bukankah ayah bilang, manusia super, lebih tepat disebut, iblis. Aku merasa ayah dan ibu agak menolaknya, jadi kenapa ayah tiba-tiba begitu antusias sekarang? Dulu, kami tidak punya kesempatan untuk mendapatkan buah supernatural itu, jadi itu hanya untuk ketenangan pikiran kami sendiri. Kata Chu Ziyuan sambil tersenyum, tanpa merasa malu sama sekali. Dalam hal ini, ayah dan anak sangat mirip. Dunia ini pasti akan kacau. Untuk bertahan hidup, kamu perlu memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri sendiri, kata Chu Ziyuan dengan serius. Tidak ada pilihan. Bahkan jika memakan buah aneh itu benar-benar membuatmu tumbuh tanduk dan sisik, kamu tetap harus memakannya. Apakah aku benar-benar akan tumbuh tanduk? Wajah Wang Jing pucat pasi. Bagaimanapun,
Dia adalah seorang wanita, dan meskipun masa mudanya telah memudar, dia masih peduli dengan penampilannya. Jangan khawatir, aku tidak keberatan, kata Chu Ziyuan sambil tersenyum. Aku keberatan. Wang Jing menatapnya tajam. Keduanya memiliki hubungan yang baik dan selalu seperti ini. Chu Feng terkekeh dan dengan paksa memecahkan 12 biji pinus yang tampak seperti berlian ungu, mendesak mereka untuk segera memakannya. Chu Ziyuan tanpa ragu mengambil 6 biji, dan langsung memasukkannya ke mulutnya, berkata, rasanya enak sekali. Dia tegas dan menelannya dengan cepat, mirip dengan Chu Feng yang langsung bertindak setelah mengambil keputusan. Bu, makanlah, tidak apa-apa, desak Chu Feng. Wang Jing menggertakkan giginya, memasukkan 6 biji pinus ke mulutnya, menutup matanya, dan tampak seperti akan dieksekusi. Dia benar-benar takut tanduk akan tumbuh setelah memakannya. Enak sekali, serunya tiba-tiba, karena biji berwarna ungu keemasan itu benar-benar terasa lezat, jauh melampaui biji pinus biasa. Hah, bukankah aku berubah menjadi sesuatu yang aneh? Wang Jing menunggu lama tetapi tidak merasakan perubahan apapun. Transformasi membutuhkan waktu, dan setiap orang bereaksi berbeda. Proses ini bisa menyakitkan, membuat mengantuk, atau bahkan demam, tetapi jangan khawatir, semuanya baik-baik saja, Chu Feng mengingatkannya. Sebenarnya, dia juga sangat ingin melihat perubahan apa yang dialami orang tuanya dan faktor misterius apa yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Setengah jam berlalu, dan keduanya tidak menunjukkan tanda ketidaknyamanan. Kurasa setelah tidur nyenyak semalaman, semuanya akan berbeda besok, kata Chu Feng dengan santai. Ding dong. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Kilatan cahaya muncul di mata Chu Feng. Dia memberi isyarat kepada ibunya untuk membuka pintu, lalu berdiri dan menuju kamarnya. Ada apa, Xiao Feng? Jangan khawatir, tangani saja seperti biasa, kata Chu Feng. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh tentang orang di luar. Tongtian Express. Seorang pemuda menyerahkan sebuah paket setelah pintu terbuka. Oh, ini pakaian yang kupesan online, Wang Jing menghela napas lega. Namun, kurir itu langsung masuk dan menutup pintu di belakangnya. Kau, apa yang kau inginkan? Seru Wang Jing waspada, cepat-cepat mundur. Tidak ada apa-apa, kudengar ada anggota keluargamu yang cedera punggung, jadi aku datang untuk menjenguk mereka, kata kurir Tongtian Express sambil tersenyum saat memasuki kamar tidur Chu Ziyuan. Dia sangat santai, bahkan agak arogan, memperlakukan tempat itu sebagai wilayahnya sendiri, sama sekali mengabaikan perasaan Wang Jing dan Chu Ziyuan. Dia duduk dengan santai dan berkata, seberapa parah lukamu? Kurasa punggungmu tidak patah, kan? Wang Jing sangat marah, pria ini sangat tercela. Chu Ziyuan memberi isyarat agar dia diam. Siapa kau? Bagaimana kau tahu aku terluka? Apa yang kau inginkan dari rumah kami? Tanya Chu Ziyuan. Dia tahu ini mungkin juga yang ingin diketahui Chu Feng. Meskipun Wang Jing marah, dia tetap diam. Kurir itu berpenampilan biasa, tanpa ciri supernatural yang jelas, kecuali matanya yang menyeramkan, yang kadang-kadang memancarkan cahaya biru, membuatnya cukup menakutkan. Sepertinya lukamu tidak serius. Awalnya aku mengira kau akan tertabrak mobil, dengan kedua kaki patah dan beberapa patah tulang, tetapi tidak sampai fatal. Sayang sekali aku tidak berhasil. Pria itu berbicara dengan nada menyesal, melakukan tindakan keji seperti itu dengan begitu santai.
Bagaimana kau bisa sekejam itu? Kau hampir membunuh Cuku yang dulu, namun kau masih berani datang ke sini. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Wang Jing menanyainya dengan sangat marah. Pria ini terlalu jahat, dia melakukan hal seperti itu dan masih berani datang dan memprovokasinya, sungguh menjijikkan. Tapi dia menahan diri, ingin menyelidiki identitasnya. Tidak, orang itu lebih tinggi dan lebih kuat darimu, dia bukan orang yang sama denganmu. Wang Jing mengerutkan kening, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Itu semua aku, hanya dalam wujud yang berbeda. Pria itu duduk di sana, kaki bersilang, dengan santai, dan menuangkan secangkir teh untuk diminumnya. Apa maksudmu? Chu Ziyuan mengerutkan kening. Memiliki kemampuan yang begitu dahsyat, namun selalu berjalan dalam bayang-bayang, sungguh membuatku tidak nyaman. Bertingkah seperti ini seperti mengenakan pakaian bagus di kegelapan. Dia menggelengkan kepala dan menghela napas. Seseorang sepertimu berani berbicara tentang kemampuan dahsyat. Aku membencimu. Wang Jing mencemooh. Pria itu mendengus dingin, jelas tidak puas. Dia memiliki kemampuan luar biasa, yang tidak diketahui orang luar, dan tampaknya memiliki keinginan untuk menceritakannya kepada mereka. Bagimu, aku adalah dewa. Katanya, cahaya biru memancar dari matanya. Kemudian, cahaya biru kabur terlepas dari tubuhnya, melayang di ruangan itu, seukuran kepalan tangan. Di mana aku? Kurir itu membuka matanya dengan linglung. Wus! Tapi dengan cepat, dia menutup mulutnya lagi, saat cahaya biru kembali ke tubuhnya. Kau, Wang Jing terkejut. Kau adalah roh yang dapat merasuki tubuh orang lain. Chu Ziyuan tercengang. Benar, tebakanmu tepat. Aku memiliki medan magnet spiritual yang kuat, mampu meninggalkan tubuhku sendiri dan mengendalikan orang lain. Ini adalah kemampuan unik dan menakutkan yang kudapatkan setelah mengonsumsi buah eksotis. Pria itu berkata dengan duduk santai di sana, sama sekali tidak menganggap serius Wang Jing dan Chu Ziyuan. Kau menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung, dan kau memintaku untuk bertindak. Aku tidak akan meninggalkan jejak, dan kau akan selalu mendapat masalah karena kecelakaan. Dia berkata dengan santai, misalnya, bahkan jika kau tertabrak mobil hari ini dan kehilangan kedua kakimu, menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda, tidak akan ada yang tahu. Karena orang yang kukendalikan sudah terhipnotis sepenuhnya. Setelah itu, dia hanya akan berpikir bahwa dia secara tidak sengaja menabrak seseorang di depan mobil yang melaju. Pria itu berkata sambil tersenyum. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Wang Jing merasakan kebencian dan ketakutan terhadap pria ini. Kejam, terlalu dini untuk mengatakannya. Aku datang malam ini untuk melihat bagaimana aku bisa menyebabkan kecelakaan untukmu. Bagaimana kalau begini, kebocoran gas, menyebabkan ledakan dan kebakaran, mengakibatkan cedera serius untukmu. Atau, salah satu dari kalian mungkin secara tidak sengaja terpeleset di kamar mandi dan patah tulang. Kalian bisa memilih. Dia berkata dengan mudah, sambil tersenyum, memilih metode menyebabkan cedera serius bagi mereka berdua. Di ruangan lain, mata Chu Feng dingin. Dia menekan auranya dan mendengarkan dengan acuh tak acuh. Pria ini benar-benar kejam, dia berharap bisa membunuhnya segera. Kau tidak akan membunuh kami, hanya menyiksa kami seperti ini. Apa kau tidak takut ketahuan? Tanya Wang Jing.
Aku akan menghipnotis kalian secara mendalam, dan kalian akan melupakan semua ini sekarang. Ini semua kecelakaan. Ah, ini semua perbuatanku, tapi aku bersikeras untuk menghapus jejaknya. Ini benar-benar tidak nyaman. Aku hanya bisa melampiaskan perasaanku sebelum bertindak. Dia agak tidak puas. Jelas bahwa itu karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi ketidakmampuannya untuk terlihat di depan umum, sehingga dia memiliki keinginan untuk curhat. Siapa sebenarnya yang mengirimmu untuk menargetkan kami seperti ini? Tanya Chu Ziyuan. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sebenarnya, aku akan tetap memberitahumu, itu gayaku, tetapi pada akhirnya, kalian semua akan lupa. Seorang wanita dari kota Jiangning yang menyuruhku melakukan ini. Kalian tidak boleh menyinggungnya. Baiklah, pilih bagaimana kalian ingin terluka parah. Dia berdiri, matanya berkilat cahaya biru. Oh, aku lupa memberitahumu, target utamanya adalah putramu. Dia akan mati. Dia menambahkan, bola cahaya biru meninggalkan tubuhnya, dan entitas spiritual itu melayang keluar, siap menyerang. Boom! Tiba-tiba, seolah-olah guntur teredam meledak di ruangan itu. Bola cahaya biru itu menjerit memilukan dan meledak menjadi dua. Chu Feng berjalan mendekat dan menggunakan raungan iblis banteng untuk menyerang entitas spiritual itu. Selama pertempuran di pegunungan Taihang, lebih dari selusin manusia Super Mu meminum ramuan khusus, menyebabkan fluktuasi mental mereka menjadi ganas. Mereka semua terbunuh oleh raungan Chu Feng. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya raungan iblis banteng itu. Baru-baru ini, Chu Feng telah berevolusi dengan cepat, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia tentu saja menjadi lebih menakutkan. Serangan ini, yang secara selektif menargetkan bola cahaya biru itu, sangat efektif. Ah! Setelah setengah dari cahaya biru itu dimusnahkan, ia menyerbu tubuh pengantar barang dan melarikan diri seperti orang gila. Xiao Feng, Wang Jing berteriak, agak ketakutan. Ibu, ayah, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Chu Feng mengikuti pria itu keluar rumah, masih cukup terkejut. Orang ini benar-benar bisa memisahkan rohnya dari tubuhnya, itu sungguh aneh, dan rohnya memang sangat kuat. Bahkan di bawah raungan iblis banteng yang menakutkan, pada jarak sedekat itu, tanpa dukungan dan perlindungan tubuh fisik, rohnya hanya hancur setengahnya, menunjukkan kekuatan pria itu. Namun, Mel lihat bahwa dia perlu menggunakan tubuh fisiknya untuk membuka pintu dan tidak bisa melarikan diri melalui dinding. Chu Feng merasa lega dan tidak khawatir dia akan melarikan diri. Chu Feng mengikuti dengan tenang, berniat untuk menghabisi tubuh fisiknya. Dapat dipahami bahwa memisahkan roh dari tubuh seseorang membawa risiko tertentu, dan tubuh fisik pria itu seharusnya berada di dekatnya. Swoosh! Benar saja, tidak jauh dari rumah Chu Feng, cahaya biru redup melesat keluar dari tubuh pengantar barang itu dan melesat cepat ke kejauhan. Chu Feng mencibir dan diam-diam mengikuti, berniat untuk menghabisi tubuh fisik pria itu. Ada sebuah taman tidak jauh dari situ, dengan banyak pohon, dan cahaya biru melesat ke arahnya, menghilang ke kedalaman hutan. Di sana duduk seorang pria, tak bergerak, saat cahaya biru langsung memasuki kepalanya. Kecepatan Chu Feng luar biasa, pada puncaknya, ia bisa berlari sekitar 260 meter per detik, suatu prestasi yang menakutkan. Jadi, begitu cahaya biru kembali ke tubuhnya, Chu Feng tiba-tiba mempercepat,
menyerang langsung pria itu. Bang! Dengan satu tendangan, tubuh pria itu retak dengan suara pelan, tulang punggungnya patah, dan ia terlempar. Kemudian, ia menendangnya 2 kali lagi, mematahkan kaki pria itu dengan retakan lain. Chu Feng menginjak mulutnya, memperingatkan, "Jangan berteriak, atau kau akan berada dalam keadaan yang lebih buruk." Baru kemudian ia melepaskan kakinya. Pria itu mengerang di tanah, menahan tangisnya, wajahnya pucat pasi, keringat membasahi pakaiannya. "Kau melukai punggung ayahku dan kemudian mencoba menabraknya dengan mobil. Kau akan lihat apa yang terjadi." Chu Feng berdiri dekat, menatapnya dari atas. Bab 88, Raja Iblis Agung. Bahkan setelah menaklukkan dan melukai pria itu, Chu Feng masih merasakan gelombang amarah. Pria ini terlalu kejam. Terlebih lagi, dia sangat arogan, hampir membuat Chu Ziyuan tewas, namun masih berani datang ke rumahnya, berniat menyerang lagi, benar-benar tidak bermoral. Pria itu berguling-guling di tanah, mengerang pelan, suaranya teredam, tubuhnya dipenuhi keringat dingin, rasa sakit yang luar biasa tak tertahankan. Chu Feng melangkah maju, mengangkat kakinya lagi. "Tidak, jangan bunuh aku." Pria itu memohon dengan ketakutan. "Keberanianmu tidak sesuai dengan perilakumu di rumahku. Barusan, kau dengan tenang memilih berbagai cara untuk melukai orang tuaku dengan parah, bertindak sok hebat, begitu arogan. Mengapa kau takut sekarang?" Chu Feng menatapnya, dan dengan bunyi gedebuk, menendang lagi, membuat pria itu terlempar dan menabrak pohon besar tidak jauh dari situ. Batang pohon bergoyang, dan banyak daun berguguran. Pria itu menjerit pelan, berguling-guling di tanah. Dia merasa tendangannya terlalu keras, beberapa tulang rusuknya patah, dan air mata menggenang di matanya. Sebenarnya, Chu Feng sama sekali tidak menggunakan kekuatan. Jika dia benar-benar melepaskan cengkeramannya, bahkan batu besar seberat puluhan ribu pon pun akan hancur, apalagi manusia. "Mari kita bicarakan ini, semuanya bisa dinegosiasikan." Pria itu berusaha untuk duduk, tetapi mendapati dirinya mati rasa di bawah pinggangnya. Dia melihat ke bawah dan melihat tubuhnya membungkuk, tulang belakangnya sebagian besar rusak, tampak sangat aneh. Hal ini membuatnya ngeri, dan suaranya bergetar. "Jangan sakiti aku. Aku bersedia bekerja sama, asalkan kau tidak membunuhku, semuanya bisa dinegosiasikan." Rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa mendorongnya ke ambang kehancuran. Dalam kegelapan, pemuda di hadapannya begitu dingin dan tenang, menciptakan tekanan psikologis yang sangat besar, hampir seperti dewa iblis, membuatnya takut. Sebenarnya, terutama kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng lah yang membuatnya takut. Raungan rendah saja sudah menghancurkan medan magnet mentalnya, dan kecepatan yang tidak manusiawi dan menakutkan itu bahkan lebih cepat daripada tubuh spiritualnya. Kau lihat, dia terbang kembali, medan magnet mentalnya terlepas, meninggalkan pengantar barang dan segera kembali ke tubuh fisiknya. Tapi ketika dia membuka matanya, pemuda itu sudah tiba, menendangnya hingga jatuh ke tanah. Betapa mengerikannya itu. "Apa gunanya kau?" Chu Feng membuatnya berbicara sendiri. "Aku." Pria itu membuka mulutnya, sedikit ragu. Dia tahu betapa menakutkannya orang-orang di kota Jiangning, jika dia mengkhianati mereka, konsekuensinya akan mengerikan. "Sepertinya kau tidak mau bekerja sama," kata Chu Feng, dan dengan keras, menendangnya lagi.
Pria di tanah itu terlempar ke atas dan menabrak semak-semak. Dia jelas mendengar suara tulang patah, merasakan sakit di paru-parunya, dan kesulitan bernapas. Rasa takut melanda hatinya. Jika dia mati di sini, tidak ada yang akan tahu, dan itu akan menjadi kematian yang sia-sia. Pada saat yang sama, dia juga berpikir, seberapa kuatkah orang ini? Mungkin bahkan lebih kuat dari Vajra atau Dewa Langit bersayap perak. Ketika memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan rasa gemetar, karena mereka semua salah, sama sekali meremehkan target mereka dan melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Wanita di Jiangning itu memang kuat, tetapi ia sama sekali tidak memahami lawan ini, ia salah menilai. Memikirkan semua ini, ia merasa tak berdaya. Aku akan memberitahumu apa yang ingin kau ketahui, tetapi kau harus melepaskanku, katanya lemah. Chu Feng tidak berbicara, hanya menatapnya. Kau seharusnya sudah menduganya, aku dari Jiangning, dan aku dikirim oleh menantu perempuan keluarga Lin. Tidak ada yang bisa melawan raksasa seperti anggota keluarga sendiri. Ia mencoba membela diri, berpura-pura tulus dan tak berdaya. Chu Feng tidak bersimpati padanya. Metode penyiksaan itu jelas bukan diajarkan oleh wanita bermarga Su itu, ia bertindak sendiri. Ia sama sekali tidak tampak seperti orang yang baik. Aku bisa menebak apa yang kau katakan, itu tidak berarti apa-apa, kata Chu Feng dengan tenang. Pria itu menjadi ketakutan. Setelah sedikit ragu, dia berkata, 13 dari kami datang. Dia menggertakkan giginya, mengambil keputusan tanpa ampun, dan mengucapkan kata-kata itu. Sekarang dia tidak peduli lagi apakah menantu perempuan keluarga Lin akan membalas dendam. Di mana mereka semua? Baru kemudian Chu Feng mulai memperhatikan, tidak lagi tanpa ekspresi. Hal ini membuat pria di tanah itu menghela napas lega, tetapi juga agak gelisah. Sekarang dia benar-benar akan menyinggung perasaan orang-orang kota Jiangning. Mereka tinggal di sebuah villa di pinggiran kota. Katanya cepat, menjelaskan dengan jelas, termasuk kemampuan yang dimiliki orang-orang ini setelah evolusi mereka dan metode umum mereka. Chu Feng mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang sama yang menyerang terakhir kali, mencoba membawa orang tuanya pergi secara langsung, bertindak arogan dan mendominasi. Untungnya, mereka dihentikan oleh kelompok lain, yang, menurut pria di tanah itu, mungkin adalah orang-orang Lin Wei yang ikut campur. Dia juga mengakui bahwa dia tidak ada di sana terakhir kali dan tidak ikut serta. Chu Feng mengerutkan kening. Jika orang ini yang bertindak terakhir kali, itu akan benar-benar merepotkan. Seseorang yang rohnya bisa meninggalkan tubuhnya sangat menakutkan, bertindak tanpa ada yang menyadarinya. Aku sudah menceritakan semuanya, tolong lepaskan aku, pintanya, jantungnya berdebar kencang karena cemas. Chu Feng tidak berbicara, mempertimbangkan beberapa hal. Dia percaya bahwa wanita di kota Jiangning seharusnya sudah menghilangkan kecurigaannya bahwa dia adalah Raja Dewa Banteng, jika tidak, metodenya akan jauh lebih menakutkan, karena orang biasa tidak bisa menghadapi Raja Dewa Banteng. Justru karena alasan inilah Chu Feng merasa wanita itu semakin hina, masih mengirim orang untuk menyerang bahkan setelah menghilangkan kecurigaannya. Pria di tanah, melihat Chu Feng tetap diam dan termenung, merasakan sentakan tiba-tiba di hatinya, cahaya biru berkedip di matanya. Dia merasa gelisah, tahu betul bahwa pria itu mungkin tidak akan melepaskannya, dan bahkan jika dia menceritakan semuanya, peluangnya hanya 2 atau 3 dari 10.
Dia mengertakkan giginya, matanya tiba-tiba menyala dengan cahaya biru, dan tubuh spiritualnya melesat keluar, menerjang ke arah dahi Chu Feng, mencoba menembus tubuhnya. Dia bertekad untuk menciptakan peluang bagi dirinya sendiri, tidak menunggu belas kasihan siapapun. Sekarang pria itu sedang lengah, ini adalah kesempatan langka. Jika dia berhasil, dia akan memiliki tubuh pria ini, yang jauh lebih baik daripada tubuhnya sendiri. Mata Chu Feng menyala terang, dan dia dengan dingin mengeluarkan teriakan lembut, seperti guntur yang meledak di udara. Cahaya biru itu meledak sepenuhnya dengan raungan yang memekakkan telinga. Tidak, suara pria itu sangat lemah, hampir tidak terdengar. Kesadaran terakhirnya dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa, tetapi sudah terlambat. Cahaya biru itu lenyap, benar-benar menghilang. Chu Feng mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia berurusan dengan musuh di kota. Tempat itu berada jauh di dalam taman, dikelilingi oleh banyak pohon, dan sangat sunyi karena malam hari. Dia melihat sekeliling, menemukan penutup lubang gat, mengambilnya, lalu, sambil membawa pria itu, berlari ke bawah. Bau di bawah sangat busuk. Tubuh Chu Feng berkilauan dengan cahaya kristal, diselimuti energi misterius. Dia mengayunkan tinjunya dengan kuat, meledakkan tanah dan melemparkan pria di dalamnya, menguburnya di bawah. Tak lama kemudian, dia muncul di pintu masuk taman. Chu Feng bergegas pulang, orang tuanya akan khawatir jika dia tidak segera kembali. Di perjalanan, dia melihat pengantar barang telah sadar kembali dan pergi, tampak bingung. Chu Feng kembali ke rumah. Xiao Feng, Wang Jing benar-benar ketakutan, gelisah, dan tidak tenang. Dia belum pernah menghadapi bahaya seperti itu sebelumnya dan telah menunggu lama, takut sesuatu mungkin terjadi padanya. Orang itu, Chu Ziyuan, yang relatif lebih tenang, bertanya bagaimana keadaannya. Ayah, ibu, jangan khawatir, masalahnya sudah teratasi, semuanya baik-baik saja. Chu Feng mencoba untuk rileks, dia tidak ingin orang tuanya khawatir. Kalian membuatku takut setengah mati. Orang itu sangat kejam dan menakutkan. Bagaimana roh seseorang bisa meninggalkan tubuhnya? Wang Jing masih terguncang. Xiao Feng, kau, Wang Jing tiba-tiba menjadi sangat gugup memikirkan hal itu. Ibu, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Chu Feng ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, tetapi dia takut mereka tidak akan sanggup menerimanya. Dia berdiri, menuangkan segelas air untuk masing-masing dari mereka, dan berkata, "Ayah, ibu, tidurlah lebih awal malam ini." Tidur itu baik untuk menyerap energi misterius dari kacang pinus. Dia masih harus keluar, tetapi dia tidak bisa memberitahu orang tuanya, jika tidak mereka mungkin akan khawatir dan tidak bisa tidur. Tidurlah. Kita bisa membicarakan hal-hal itu besok pagi, kata Chu Ziyuan. Chu Feng sengaja bersikap santai untuk menenangkan mereka, lalu kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, dia pergi melalui jendela dengan diam-diam, dia sedang terburu-buru dan tidak ingin orang-orang itu memperhatikan. Setelah jauh dari rumah, Chu Feng memanggil taksi, tetapi sayangnya, sopirnya tidak berani pergi ke pinggiran kota dan hanya membawanya ke tepi kota. Pinggiran kota sekarang sangat tidak aman, dan mudah untuk bertemu dengan binatang buas yang aneh. Setelah keluar dari mobil, Chu Feng berjalan ke tengah malam dan kemudian mulai berlari dengan kecepatan penuh, lebih cepat daripada dengan mobil. Tak lama kemudian,
dia tiba di tujuannya. Ada beberapa villa di sini, tetapi hampir semuanya kosong, tidak ada yang berani terus tinggal di sana. Saat ini, binatang buas aneh sering muncul di pinggiran kota, dan burung pemangsa berputar-putar di atas kepala, membuatnya sangat berbahaya. Salah satu villa terang benderang, tidak seperti yang lain yang sepi dan gelap. Chu Feng menyadari bahwa orang-orang yang dia cari ada di dalam. Diam-diam, dia mendekat, menghindari berbagai kamera keamanan, dan menggunakan indera ilahinya untuk mengamati dengan cermat. Ada tepat 12 orang. Beberapa sedang minum dan mengobrol, beberapa sedang berlatih bela diri di kamar mereka, dan beberapa sedang tidur. Villa itu besar, dengan 4 lantai, cukup untuk mereka semua tinggali. Kita sudah terjebak di sini cukup lama. Kapan kita bisa pulang? Segera, kudengar anak itu sudah pulang. Asalkan kita membiarkannya mati dalam kecelakaan mobil, kita bisa pergi. Itu hanya keluarga biasa yang terdiri dari 3 orang. Kalau kau tanya aku akan langsung pergi ke sana dan menghabisi mereka semua. Terlalu merepotkan, terlalu membosankan. Kau sudah terlalu banyak minum. Jangan bertindak gegabah. Para petinggi tidak ingin ada masalah. Biarkan dia mati secara tiba-tiba, kalau tidak, akan mudah menimbulkan masalah. Orang yang sedang minum itu menyebutkan beberapa hal singkat, lalu mulai membicarakan hal lain. Chu Feng, dengan niat membunuh yang tak terselubung, seperti Raja Iblis Agung, mendobrak pintu dan menerobos masuk. Siapa di sana? Orang-orang yang tadi minum semuanya berdiri, waspada. Mereka tahu bahwa siapapun yang berani menerobos masuk seperti ini bukanlah orang lemah. Bang! Chu Feng terlalu cepat. Dalam satu lompatan, dia sudah berada tepat di depan mereka, menendang salah satu dari mereka hingga terlempar ke udara. Pria itu hancur berkeping-keping. Kau pikir kau bisa membunuh seluruh keluarga kami dengan satu tamparan? Mata Chu Feng berkilat dingin. Astaga! Teriak seseorang, berlumuran darah, dan panik. Yang lain tersadar, kulit kepala mereka merinding. Siapa ini? Dia seperti dewa iblis, membunuh petarung terkuat ketiga mereka dengan satu serangan biasa. Dan dia mati dengan begitu mengerikan, seperti boneka rusak yang ditendang hingga hancur berkeping-keping. Di mata mereka, ini pasti Raja Iblis yang hebat. Chu Feng, dia sebenarnya. Chu Feng, teriak seseorang, mengenalinya karena mereka telah melihat fotonya dan datang ke kota Suntian khusus untuknya. Orang-orang ini bertindak cepat, masing-masing memiliki kemampuan luar biasa. Beberapa berubah menjadi patung batu, sementara yang lain menjadi binatang buas misterius yang ganas, dan yang lainnya memiliki kilauan logam di seluruh tubuh mereka. Bang bang bang, Chu Feng tanpa ampun, bekas pukulan tinjunya menakutkan. Bagaimana orang-orang ini bisa melawannya? Mereka jauh lebih lemah dari Chen Hai. Dalam sekejap, mereka semua terlempar, dada mereka remuk, dahi mereka retak, semuanya mati. Bahkan, jika Chu Feng menggunakan kekuatan penuhnya, tidak satu pun dari mereka akan memiliki mayat yang utuh, mereka akan hancur seperti orang pertama. Swoosh! Detik berikutnya, Chu Feng melompat keluar jendela, melayang beberapa meter ke udara, langsung menarik alien yang melarikan diri. Bang! Saat mendarat juga merupakan saat orang ini mati. Beberapa orang lain di ruangan lain juga bergegas keluar, bukan untuk bertarung, tetapi untuk segera melarikan diri, karena mereka sangat ketakutan.
Keenam orang yang minum di aula itu semuanya tewas dalam sekejap, membuat mereka sangat ketakutan. Bang bang bang. Sayangnya, tidak ada yang bisa melarikan diri. Chu Feng terlalu cepat, satu pukulan dari masing-masing mereka meninggalkan bekas, dan pada akhirnya, mereka semua tergeletak mati di halaman. Mereka berulang kali mencoba membunuh orang tuaku. Itu kelemahan terbesarku. Siapapun itu, bunuh mereka tanpa ampun. Su Wanyi, cepat atau lambat aku akan memenggal kepalamu. Chu Feng berbalik dan pergi, menghilang ke dalam malam. Dia juga memiliki titik lemah di hatinya, tetapi hanya untuk orang baik yang layak dikasihani. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan atau pengampunan kepada penjahat yang kejam dan tanpa ampun. Chu Feng kembali ke rumah, mandi air panas, dan langsung tidur. Bab 89 Perubahan tak terduga pada orang tua. Saat fajar menyingsing, cahaya pagi menerobos masuk ke ruangan, menghangatkannya. Chu Feng membuka matanya. Dia tidur nyenyak. Darah dan emosi negatif dari malam sebelumnya telah lama hilang. Dia adalah orang yang optimis, tahu bagaimana cara menghilangkan stres secara teratur. Hari baru telah dimulai, dan dia penuh energi. Chu Feng tidak berlatih teknik pernapasan khusus apapun. Setelah bangun, dia langsung pergi ke rumah orang tuanya dan mengetuk pintu. Dia ingin sekali melihat bagaimana keadaan mereka setelah tidur semalaman. Jelas, tubuh mereka mengalami transformasi setelah mengonsumsi kacang pinus ungu. Mereka tidur lebih lama dari biasanya. Jika tidak, mereka pasti sudah bangun sejak lama. Ah! Chu Feng terkejut mendengar teriakan itu dan segera menggedor pintu, memanggil, "Bu, jangan gegabah. Jadi bagaimana jika ibu punya tanduk? Kita selalu bisa memotongnya." Dia benar-benar khawatir Wang Jing mungkin melakukan sesuatu yang drastis. Tak lama kemudian, dia mendengar suara Chu Ziyuan, yang juga tampak terdiam karena terkejut, hanya mampu mengucapkan dua kata sebelum terdiam. "Ayah, kalau ayah tumbuh tanduk, ayah tidak perlu memotongnya." Betapa hebatnya itu. "Buka pintunya," teriak Chu Feng buru-buru, mendesak dari luar pintu. "Dasar bocah, bagaimana bisa kau bicara seperti itu?" Wang Jing membuka pintu, suaranya tidak lagi takut, bahkan sedikit tersenyum. "Hah!" seru Chu Feng terkejut saat pintu terbuka. Wang Jing tidak hanya tidak memiliki tanduk, tetapi kulitnya juga sangat bagus, membuatnya tampak jauh lebih muda, kerutan di sekitar matanya telah hilang. "Siapa ini? Kapan aku punya adik perempuan?" seru Chu Feng dramatis. Mendengar ini, Wang Jing semakin bahagia, tetapi berkata, "Kau sangat tidak sopan, bagaimana bisa kau bicara seperti itu?" Jelas sekali bahkan matanya tersenyum, dia sangat bahagia. Kekhawatiran sebelumnya telah lenyap, karena perubahan ini membuatnya sangat puas. "Ibu, ibu terlihat lebih muda, rasakan apakah ada perubahan lain?" desak Chu Feng. Dia juga sangat bahagia. Ibunya hampir berusia 50 tahun, dan waktu tidak menunggu siapapun, ia tak lagi muda, dan kerutan di sudut matanya sudah lama muncul. Kini kerutan itu telah hilang, kulitnya sangat bagus, dan ia tampak berseri-seri, seolah-olah ia menjadi lebih muda lebih dari 10 tahun. Wang Jing kini tampak seperti berusia 37 atau 38 tahun, yang membuatnya sangat gembira dan bersemangat. Tidak ada wanita yang tidak menyukai kecantikan, terutama mereka yang masa mudanya telah memudar dan usianya telah berlalu,
Apa yang hilang dan kemudian didapatkan kembali akan lebih dihargai. Apakah ini benar-benar nyata? Bahkan setelah sekian lama, Wang Jing masih menatap kosong di depan cermin, masih agak tak percaya. Adapun Chu Ziyuan, ia dan Chu Feng sudah berada di ruang tamu, keduanya dalam suasana hati yang baik dan mengobrol. Perubahan Chu Ziyuan juga sangat jelas, rambut beruban di pelipisnya telah hilang, digantikan oleh rambut hitam lebat, dan ia tampak penuh energi. Ia tampak jauh lebih muda, tampak berusia 40 tahun, dengan kulit kemerahan, dan lingkaran hitam di bawah matanya telah hilang. Aku penuh energi sekarang, seperti memiliki kekuatan yang tak habis-habisnya, bahkan lebih baik daripada saat aku masih muda. Kata Chu Ziyuan, menggambarkan perasaannya. Ayah, perhatikan lebih dekat, lihat apakah ada yang berubah bentuk, Chu Feng mengingatkannya sambil tersenyum. Dasar nakal, apakah kau benar-benar berharap orang tuamu tumbuh sisik dan tanduk? Chu Ziyuan melotot, lalu menertawakan dirinya sendiri. Sungguh hebat, mereka tidak berubah menjadi orang aneh, dan mereka bahkan menjadi jauh lebih muda. Emosi Wang Jing akhirnya stabil, wajahnya berseri. Seri saat dia berjalan mendekat. Kalian berdua ingin makan apa? Aku akan pergi ke pasar pagi untuk membeli beberapa bahan makanan, kata Wang Jing, menyiratkan bahwa dia ingin memasak pesta besar untuk merayakan. Sarapan tidak perlu terlalu mewah. Mari kita rebus semua daging yang dibawa Xiao Feng. Jika kita bisa membeli bebek tua dan merebusnya, itu juga akan bagus. Juga, lihat apakah kita punya daging domba. Oh, dan jangan lupa telur dan susu, kata Chu Ziyuan. Wang Jing langsung menatapnya tajam, berkata, ini yang kau sebut tidak perlu berdandan. Seberapa banyak lagi yang ingin kau makan? Entah kenapa, aku sangat lapar, kata Chu Ziyuan, wajah tuanya sedikit memerah. Saat ini, Wang Jing juga merasa sangat lapar, rasa laparnya sangat kuat, dan dia benar-benar ingin makan. Itu normal, kata Chu Feng sambil tersenyum, menjelaskan bahwa setelah evolusi fisik, nafsu makan seseorang awalnya akan meningkat pesat. Aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa, hanya saja energi dan semangatku sangat tinggi, dan kekuatanku meningkat secara signifikan. Chu Ziyuan menjelaskan perasaannya secara detail saat sarapan. Wang Jing mengangguk, yakin bahwa dia merasakan hal yang sama dan tidak mendapatkan kemampuan misterius apapun. Chu Feng mengerutkan kening, ada sesuatu yang tidak beres. Bukankah mengonsumsi buah eksotis seharusnya memberikan kemampuan yang hampir supranatural? Orang tuanya tidak memiliki kemampuan itu. Dia menguji kekuatan ayahnya, itu sangat besar, lebih kuat dari gabungan beberapa pemuda kuat, tetapi itu bukanlah semacam kemampuan misterius. Di sampingnya, Wang Jing tidak peduli, dia sudah cukup puas. Baginya, menjadi lebih muda adalah berkah terbesar dari surga. Chu Feng membuka komunikatornya, ragu sejenak, dan mengirim pesan teks kepada Lin Wei, menanyakan apakah mengonsumsi buah eksotis akan menyebabkan mutasi. Makhluk surgawi sangat mengetahui hal ini, mereka mengetahui banyak rahasia sebelum perubahan dahsyat di dunia. Tak lama kemudian, Lin Wei membalas, mengatakan bahwa bukan seperti itu, beberapa orang kekurangan faktor misterius dan tidak akan bermutasi bahkan setelah mengonsumsi buah eksotis. Chu Feng terkejut, karena hubungannya dengan Lin Wei,
seseorang dari Tianxian Bioteknologi telah memeriksa sehelai rambutnya dan menyimpulkan bahwa dia tidak dapat bermutasi. Namun, dia sendiri tidak mengetahui hal ini. Mengapa ini terjadi? Chu Feng mengirim pesan lain. Lin Wei mengatakan kepadanya bahwa itu rumit, tetapi tidak dapat dipastikan sebagai hal yang buruk, dibutuhkan waktu untuk membuktikannya. Sepanjang percakapan, Chu Feng tidak menyebutkan apakah dia telah bermutasi, dan Lin Wei juga tidak bertanya. Xiao Feng, jangan cemberut. Biarkan saja alam berjalan apa adanya. Kemampuan supranatural itu tidak berguna meskipun kita memilikinya, kata Chu Ziyuan. Ya, apakah kau berharap ayah dan aku pergi bertarung? Lupakan saja, kita sudah tua dan lemah, kita tidak bisa menangani guncangan seperti itu, tambah Wang Jing. Ibu dan aku hanya menginginkan kedamaian dan ketenangan. Pikirkanlah, di usia kita sekarang, apakah kita seharusnya pergi ke hutan belantara untuk melawan monster? Chu Ziyuan menghiburnya. Chu Feng mengangguk. Itu benar. Bahkan jika orang tuanya mendapatkan kemampuan misterius, dia tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Dia hanya ingin orang tuanya memiliki cara untuk membela diri. Tapi sekarang tampaknya situasinya rumit. Setiap orang memiliki faktor misterius yang berbeda, dan ini adalah sesuatu yang sulit dipahami sepenuhnya saat ini. Tak lama kemudian, Chu Feng merasa lega dan berkata, dengan aku di sini, tentu saja kalian tidak perlu menghadapi bahaya apapun, ibu dan ayah. Dia merasa bahwa selama dia cukup kuat, dia bisa mengintimidasi orang lain dan mencegah mereka menargetkan orang tuanya lagi. Terlebih lagi, dia ingin menjadi lebih kuat lagi. Chu Feng berpikir bahwa jika perlu, dia bisa menunjukkan keunggulannya kepada beberapa orang, bahkan mengungkapkan taringnya. Tiba-tiba, dia teringat bahwa dia masih memiliki teknik pernapasan. Ayah, ibu, ada cara lain. Aku tidak tahu apakah kalian mau mencobanya. Cara itu tidak berhasil sebelumnya karena mereka berdua belum terpapar serbuk sari ilahi. Tetapi sekarang setelah mereka memakan buah eksotis itu, mereka seharusnya bisa mencobanya. Sapi, bagaimana kau mengajariku teknik pernapasan itu? Maksudmu metode rahasia itu? Cepat beritahu aku. Chu Feng menghubungi sapi itu, ingin sapi itu memberitahunya. Teknik pernapasan dibagi menjadi bentuk dan roh. Bentuk dapat ditiru, kau hanya perlu mengikutinya. Chu Feng mempelajarinya dengan sangat cepat saat itu. Tetapi untuk benar-benar menguasainya, kau perlu mendapatkan roh. Sapi itu diam-diam mengajarkannya kepada Chu Feng, menggunakan kekuatan aneh untuk beresonansi dengan jiwanya, yang memungkinkannya untuk benar-benar dan sepenuhnya menguasainya. Metode itu seperti inisiasi. Chu Feng dan sapi itu sama-sama meniru teknik pernapasan suara guntur agung, tetapi efeknya tidak memuaskan. Hanya ada satu alasan, mereka tidak dapat memperoleh roh, tidak ada yang menginisiasinya. Di kejauhan, lembu itu sangat marah dan segera menjawab Chu Feng, menyuruhnya untuk tidak memikirkannya sama sekali. Mengajarinya saja sudah merupakan pengecualian, teknik itu sama sekali tidak boleh diwariskan kepada orang lain. Jangan terlalu serius, oke? Chu Feng memohon tanpa malu-malu. Lembu kuning itu dengan panik mengetuk komunikator, memberitahu Chu Feng bahwa ini bukan lelucon dan ia tidak akan pernah mewariskan teknik itu lagi. Menguasai metode pernapasan ini mungkin akan membawa kematian bagi dirinya dan Chu Feng di masa depan.
Melihat ketidaksabarannya, Chu Feng tidak mendesak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan segera menanyakan detailnya. Lembu kuning itu mengatakan kepadanya bahwa metode pernapasan ini memiliki asal-usul yang sangat kuat, dipuji sebagai yang tertinggi, sebanding dengan metode pernapasan suara guntur agung yang lengkap. Keduanya merupakan rahasia yang dijaga ketat. Ia memperingatkan bahwa jika ia cukup beruntung untuk mendapatkannya, ia harus tetap rendah hati dan tidak pernah mengungkapkannya. Jika tidak, ia pasti akan menghadapi kematian. Hanya dengan menjadi seorang santo atau leluhur ia dapat mengimbangi tekanan yang mengerikan itu. Ini adalah peringatan lembu kuning itu, benar-benar serius. Chu Feng terkejut. Teknik pernapasan khusus yang dimilikinya tampak sangat kuat, memberikan kesan menindas langit. Sapi kuning itu menambahkan bahwa tidak apa-apa, karena diperoleh secara agak terbuka, tetapi Chu Feng berbeda. Chu Feng merasa sakit kepala dan terdiam lama, masalah ini sangat penting. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Huang Niu telah mengatakan bahwa perubahan di dunia ini akan sangat mencengangkan, dan keuntungan selama setahun di sini akan setara dengan 10 atau bahkan 100 tahun di tempat lain. Menjadi seorang suci dan leluhur, aku akan memberikan segalanya. Ini adalah tujuan awal Huang Niu, dan sekarang Chu Feng telah meminjamnya, dia juga harus mencapainya. Dia kemudian bertanya apakah mungkin untuk mewariskan hanya bentuknya saja, tanpa esensi ilahi. Huang Niu mengatakan itu tidak masalah, seperti teknik pernapasan petir agung, yang juga beredar di dunia luar dalam bentuknya, jadi itu bukan rahasia besar. Memanfaatkan sinar matahari yang masih hangat, Chu Feng mulai mengajari orang tuanya teknik pernapasan khusus, yang sempurna untuk pagi hari. Batuk. Benar saja, ketika keduanya berlatih teknik pernapasan ini, mereka menghadapi masalah yang sama seperti yang pernah dihadapi Chu Feng sebelumnya, hampir tersedak. Meskipun hanya bentuknya, teknik pernapasan yang belum sempurna, menguasainya tetap membutuhkan usaha yang cukup besar. Chu Feng tidak berencana untuk mengajari mereka teknik pernapasan petir agung untuk saat ini, karena terlalu mendominasi dan sangat mudah melukai diri sendiri, seperti guntur yang mengguncang tulang dan menghantam daging dan darah. Keduanya secara bertahap menguasainya, dan Chu Ziyuan menghela napas panjang, merasa tak percaya. Xiao Feng, jangan ganggu kami. Teknik pernapasan ini bagus untuk menjaga kesehatan, tetapi kami tidak pernah berniat menjadi ahli. Sebenarnya, kami lebih mengkhawatirkanmu. Apa yang telah kau alami beberapa hari terakhir ini? Setelah tenang, Chu Ziyuan akhirnya mulai bertanya. Chu Feng berpikir sejenak dan memutuskan untuk memberitahu mereka, meskipun ia hanya menyebutkan beberapa kejadian berbahaya secara singkat, karena tidak ingin mereka khawatir. Pasangan itu terkejut. Setelah mendengarkan Chu Feng menceritakan pengalamannya baru-baru ini, mereka terdiam lama, itu sungguh tak dapat dipercaya. Xiao Feng, apa kau baik-baik saja? Wang Jing masih sangat ketakutan. Aku baik-baik saja. Aku sekarang seorang ahli tingkat atas, kata Chu Feng sambil tersenyum, mencoba menenangkan mereka. Keluarga muda wanita bermarga Su itu sama-sama merupakan masalah besar, kata Chu Ziyuan dengan suara berat. Ya, Wang Jing juga tampak khawatir. Dia telah memikirkan banyak hal dalam waktu singkat, dan berkata, kali ini, Xiao Feng telah menyingkirkan 13 orang luar biasa. Wanita itu pasti akan langsung terbangun dan menyadari ada masalah besar. Chu Feng mengangguk.
Hilangnya 13 ahli luar biasa itu pasti akan mengejutkan dan menyakiti wanita itu, dan pada saat yang sama, membuatnya menyadari bahwa dia berada dalam masalah serius. Namun, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Apakah kau sudah punya rencana? Tanya Chu Ziyuan. Ya, Chu Feng mengangguk. Karena mereka akan segera terbongkar, mereka tentu saja harus membuat rencana lebih awal. Biarkan aku memikirkannya. Chu Ziyuan merenung. Ini menyangkut keselamatan putranya, dan dia harus membantu merencanakan untuk memastikan keselamatan seluruh keluarga. Kau sangat kuat sekarang, dan mereka mungkin tidak akan bisa berbuat apapun padamu dalam waktu singkat. Namun, hati manusia tidak dapat diprediksi, dan ada terlalu banyak tipu daya licik. Mustahil untuk melindungi diri dari semuanya, dan kemungkinan besar mereka akan menggunakan aku dan ibumu untuk menargetkanmu, kata Chu Ziyuan. Sebenarnya, aku tidak takut pada diriku sendiri, tetapi aku khawatir padamu. Inilah kelemahan Chu Feng. Kau kuat, tetapi kau sendirian dan terisolasi. Kau harus membuat beberapa pilihan, kata Chu Ziyuan. Chu Feng mengangguk, ini persis seperti yang dia rencanakan. Gen Body cukup kuat untuk melawan makhluk surgawi, dan ada juga Institut Penelitian Prakin, Institut Peradaban Ekstraterestrial, Aliansi Tonggu, semua kekuatan ini sangat kuat. Chu Ziyuan menjelaskan. Baru-baru ini, beberapa konglomerat besar dan kekuatan kuat secara bertahap muncul, terlibat dalam pertempuran berdarah di Gunung Song untuk pohon suci Vajra Bodhi. Meskipun mereka gagal, itu tetap merupakan peristiwa yang mengejutkan. Sebenarnya, ada satu lagi yang bahkan lebih kuat dan layak untuk diikuti. Chu Ziyuan tiba-tiba tersenyum. Yang mana? Tanya Wang Jing. Bosnya? Tentu saja, pemerintah, kata Chu Feng, tetapi dia juga mengerutkan kening, sambil berkata, aku khawatir aku tidak akan mampu mengendalikan orang lain. Tidak juga, pemerintah sedang merekrut individu-individu luar biasa sekarang. Jika kau cukup kuat, kau memiliki banyak kebebasan, dan mereka bahkan tidak akan membatasimu. Kau hanya perlu bersedia berkontribusi pada saat-saat penting, kata Chu Ziyuan. Lalu tunggu apa lagi? Cepat tanyakan pada teman sekelasmu dulu tentang itu, desak Wang Jing. Chu Feng pernah bertemu dengan teman sekelas lama ayahnya di militer, tetapi dia tidak banyak tahu tentangnya. Hanya tahu bahwa ayahnya dan teman sekelasnya memiliki hubungan yang cukup baik. Dia memberikan tatapan aneh, mungkinkah teman sekelas itu seseorang dengan pangkat yang cukup tinggi? Bukan seperti yang kau pikirkan. Dia hanya di departemen logistik. Chu Ziyuan tersenyum, tahu bahwa Chu Feng terlalu banyak berpikir. Namun, dia tahu banyak tentang urusan militer, jadi aku akan bertanya padanya. Chu Ziyuan berbalik untuk menghubungi teman lamanya. Beberapa saat kemudian, dia kembali dari kamar tidur ke ruang tamu dan mengungkapkan beberapa informasi penting. Aku telah mengetahui bahwa Bai Hu adalah salah satu dari mereka. Dia sangat bebas hampir sepanjang waktu, tanpa batasan apapun, hanya perlu membantu di saat-saat genting. Ini berarti bahwa untuk memiliki kekuatan Vajra, roh api, atau Raja Harimau Putih, seseorang dapat tidak dibatasi dan memiliki kebebasan yang cukup. Tidak masalah. Chu Feng langsung mengangguk, menunjukkan tidak ada rasa takut mengenai kekuatannya. Jika kau benar-benar bergabung, konon ada banyak manfaat, seperti buku panduan bela diri kuno, berita terbaru,
dan perlindungan untuk keluargamu, semuanya termasuk, Chu Ziyuan memberitahunya. Chu Feng langsung tergoda. Tidak hanya bisa melindungi keluarganya, tetapi dia juga bisa mengakses buku panduan bela diri kuno. Syaratnya terlalu bagus. Di negeri ini, siapa yang memiliki lebih banyak buku panduan rahasia daripada negara ini? Tentu saja tidak. Itu tidak gratis, itu tergantung pada kontribusimu. Semakin banyak kau berkontribusi, semakin banyak yang kau terima. Jika kau tidak berkontribusi apapun, kau tidak akan mendapatkan apapun. Tingkat perlindungan untuk keluargamu juga ditentukan oleh besarnya kontribusimu, Chu Ziyuan menjelaskan. Kata-kata ini pasti tidak akan disebarkan keluar, hanya bisa dibahas secara internal. Apakah itu berbahaya? Wang Jing bertanya. Ini adalah kekhawatiran terbesarnya. Takut sesuatu mungkin terjadi pada Chu Feng. Itu tergantung pada pilihanmu. Beberapa kontribusi tidak mudah dilakukan, seperti operasi besar saat ini, kata Chu Ziyuan dengan sungguh-sungguh. Operasi besar apa? Chu Feng bertanya. Apakah kau tahu mengapa Raja Serigala Biru Dataran Tinggi Yunan Guizhou begitu mengamuk, dan mengapa ada gelombang binatang buas di Sichuan, dan mengapa begitu banyak binatang buas aneh menyerang Sun Tian? Itu semua karena mereka ingin mengalihkan perhatian negara. Tanya Wang Jing, bingung. Sekarang semua orang berebut gunung dan sungai terkenal, dan negara pasti harus turun tangan. Setidaknya, mereka perlu mengendalikan setidaknya 2 gunung terkenal. Pertempuran saat ini sangat sengit. Bahkan, jika mereka tidak bisa mendapatkan 2 atau 3 gunung itu, mereka mungkin akan menggunakan senjata dahsyat untuk menghancurkannya, kata Chu Ziyuan. Begitu sengit, Chu Feng terkejut. Ada satu tempat yang mutlak harus kita rebut, berapapun harganya, kita harus mendapatkannya. Kata Chu Ziyuan. Tempat mana? Tanya Chu Feng. Tempat di mana setiap dinasti pergi untuk melakukan upacara Fengshan. Sekarang, tempat itu menjadi tempat pertumpahan darah, tempat yang paling tragis. Meskipun gunung itu bercahaya, sangat mistis, tempat itu juga dipenuhi dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang takut dengan pertempuran itu. Bab 90, Raja Serigala. Chu Feng merasakan gelombang kegembiraan. Tanah Fengshan bukanlah tempat biasa, setiap dinasti telah mengunjunginya. Pohon luar biasa macam apa yang akan muncul di sana? Petik 2. Tidak ada gunung yang lebih besar dari ini, tidak ada sejarah yang lebih kuno dari ini. Kata Chu Ziyuan. Konon, selain gunung-gunung yang bercahaya, beberapa daerah, seperti puncaknya, diselimuti kabut tebal, membuatnya sangat misterius. Jelas tempat ini luar biasa, mungkin mengandung lebih dari 1 pohon suci. Organisasi kuat manapun akan tergoda, terlibat dalam pertempuran sengit, semuanya berebut bagian. Negara tentu saja harus campur tangan, tidak membiarkannya jatuh. Dengan kata lain, bahkan alien pun haus darah. Jika Xiao Feng pergi, bukankah itu terlalu berbahaya? Wang Jing takut, tidak ingin Chu Feng pergi. Itulah yang juga kukhawatirkan, Chu Ziyuan mengangguk. Tangga batu di tanah Fengshan berlumuran darah, manusia dan alien, semuanya sangat kuat, bertarung setiap hari. Negara itu telah mengerahkan senjata terbarunya dan terkuatnya, tetapi masih belum memperoleh keuntungan yang menentukan karena jumlah alien sangat banyak, masing-masing sangat menakutkan. Beberapa makhluk ini telah membangkitkan indera ilahi mereka, memungkinkan mereka untuk menghindari bahaya terlebih dahulu.
Lebih jauh lagi, bahkan dengan senjata api yang ampuh, mereka ragu untuk bertindak, takut akan kehancuran pohon-pohon kuno misterius di puncak gunung. Dikatakan bahwa ular putih Gunung Taihang telah terlihat, dan kera tua Gunung Songshan juga telah tiba secara diam-diam. Ini adalah informasi yang diberikan oleh teman sekelas lama Chu Ziyuan, sebuah berita yang sangat rahasia yang tidak diketahui dunia luar. Chu Feng sangat terkejut. Kehadiran makhluk tingkat atas di antara makhluk-makhluk itu membuat tempat itu menakutkan. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui pembantaian yang akan terjadi. Masalah ini jelas membutuhkan kehati-hatian dan tidak bisa dianggap enteng. Aku ingin pergi dan melihatnya, kata Chu Feng. Meskipun berbahaya, dia ingin melihatnya dari dekat, dan jika dia bisa bertarung, dia akan bertarung, jika tidak, dia akan mundur. Lokasi Feng Chan pasti akan menjadi tontonan yang megah. Dia ingin menyaksikan makhluk luar biasa apa yang muncul dan bertarung di sana. Tidak, itu terlalu berbahaya. Mata Wang Jing langsung memerah mendengar ini, dan dia meraih lengannya. Bu, jangan khawatir, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku, Chu Feng meyakinkannya. Itu juga tidak bisa, sama sekali tidak. Wang Jing bersikeras. Sebenarnya, bahkan jika aku ingin pergi, mereka mungkin tidak akan langsung mengizinkanku pergi. Bergabung dengan organisasi supernatural yang relevan membutuhkan waktu. Chu Feng tersenyum, mencoba terdengar santai. Ya, itu benar. Chu Ziyuan mengangguk. Bahkan jika seseorang ingin bergabung, departemen terkait harus mempertimbangkannya dengan cermat dan memahami situasinya sebelum mengambil keputusan. Keluarga itu mendiskusikannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya Chu Ziyuan mengambil alih untuk menghubungi orang-orang dan membuat pengaturan untuk Chu Feng. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar. Chu Feng senang memiliki waktu luang. Chu Ziyuan segera sibuk, menghubungi orang-orang, memahami berbagai situasi, dan mengatur pertemuan. Ibu, ayah, jangan pergi bekerja, kata Chu Feng. Situasi di luar agak kacau, dan dia benar-benar khawatir. Terutama setelah kejadian kemarin, Su Wanyi mungkin sudah bangun. Jika dia mengamuk, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Terus-terusan di rumah akan membosankan, kata Wang Jing, tetapi tidak ada cara lain. Mereka perlu menstabilkan situasi sebelum keluar. Kalau begitu, ayo belanja online, bukankah itu kesukaanmu? Chu Feng bercanda. Wang Jingmi ringis. Jalanan diblokir di mana-mana, dan belanja online hanya menawarkan produk lokal dari Suntian, dengan pilihan yang sangat terbatas. Dengan waktu luang, Chu Feng mulai menelusuri berbagai laporan berita. Kekacauan terjadi di Su, dengan gelombang binatang buas yang mengamuk menyebabkan banyak korban. Tentara telah dikerahkan, membunuh berbagai burung dan binatang buas bermutasi. Ini terjadi kemarin, dan korban jiwa kini meningkat. Terlalu banyak makhluk bermutasi ini, masing-masing dengan kekuatan membunuh yang mengerikan. Siapapun yang memasuki desa adalah bencana. Dikatakan bahwa banyak tempat telah hangus terbakar. Namun, begitu makhluk-makhluk bermutasi itu melarikan diri ke hutan, mereka jauh lebih sulit dibunuh, karena pegunungan yang luas memberikan perlindungan yang efektif. Untungnya, gelombang binatang buas itu akhirnya berhasil dikalahkan. Demikian pula, dataran tinggi Yunan Guizhou, tempat kejadian kemarin, juga sangat berdarah. Dimanapun Raja Serigala Biru lewat, pemandangannya mengerikan,
tak tertahankan untuk disaksikan, banyak desa dan kota hancur. Yang mengkhawatirkan adalah serigala biru itu sangat cepat, dan ia memiliki indera ilahi, yang memungkinkannya untuk menghindari bahaya. Ia sendiri lebih menakutkan daripada gelombang binatang buas. Internet gempar, orang-orang marah dan sangat ingin membunuh serigala abu-abu itu. Perkiraan konservatif menunjukkan bahwa serigala itu telah menyebabkan kematian puluhan ribu orang, hanya sedikit yang selamat di desa-desa yang dilewatinya, sungguh brutal. Kejadian ini mengejutkan publik domestik dan internasional. Orang-orang di dunia barat khawatir, takut itu bisa menjadi bencana, dan mereka teringat pada Raja Naga Hitam yang serupa. Serigala abu-abu ini harus dihancurkan. Seseorang di militer sangat marah. Dampak dari kejadian ini terlalu mengerikan, seekor serigala biasa berani berkeliaran di dataran tinggi Yunan Guisu. Tak lama kemudian, Raja Serigala Abu-abu menghilang. Hal ini memicu kebencian dan kemarahan, begitu ia bersembunyi, sangat sulit untuk menemukannya. Namun, ini juga membawa kelegaan bagi banyak orang, ia benar-benar menakutkan, secara efektif menghindari semua jenis senjata berkekuatan tinggi melalui insting, membuatnya sangat sulit untuk dibunuh. Chu Feng menghela napas pelan, tingkat kehidupan serigala abu-abu ini telah berevolusi ke tingkat yang menakutkan, dan melenyapkannya akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Setelah perubahan dahsyat di dunia, krisis nyata mulai muncul. Munculnya spesies alien terlalu cepat, menyebabkan keresahan dan rasa takut. Sekarang, banyak orang bertanya pada diri sendiri, akankah masa depan masih menjadi milik umat manusia? Menilai dari situasi saat ini, kecepatan evolusi spesies alien ini terlalu cepat, seperti menyalip di tikungan, dan mereka akan segera menyusul manusia dalam segala aspek. Pada saat ini, beberapa orang teringat sebuah kalimat yang diucapkan oleh ular putih ketika ia lahir di pegunungan Taihang, dan mereka merasakan merinding. Manusia mengambil jalan pintas di masa lalu, tapi sekarang berbeda. Saat itu, mereka tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang, rasa dingin perlahan menyebar di hati mereka. Saat senja, serigala abu-abu di dataran tinggi Yunan Guisu muncul lagi, dan kali ini ia berbicara dalam bahasa manusia, mengumumkan kepada dunia. Dataran tinggi Yunan Guisu akan menjadi wilayahku. Kalimat pertamanya menyatakan wilayahnya, bahwa daerah itu akan diperintah olehnya. Terlebih lagi, serigala abu-abu itu juga mengancam bahwa semua manusia di dataran tinggi ini harus bermigrasi, atau mereka akan dibunuh tanpa ampun. Internet langsung meledak dalam kemarahan. Serigala abu-abu ini terlalu sombong, ingin mengusir manusia dan secara paksa menduduki sebidang tanah yang begitu luas, yang benar-benar tercela. Aku akan membangun istana Raja Serigala di sini. Suaranya, seperti guntur, bergema di langit dan dapat terdengar jelas dari jauh, mengumumkan bahwa mulai sekarang, tempat itu akan menjadi wilayah klan Serigala. Binatang buas itu ganas dan mendominasi. Kita sudah mendatangkan ahli zoologi yang mempelajari perilaku serigala, dan kita sudah menyiapkan senjata-senjata terbaru. Aku menolak untuk percaya kita tidak bisa memusnahkannya. Seseorang di militer sangat marah, benar-benar murka pada serigala itu. Sekalipun kuat, ia terlalu sombong, bahkan mencoba mengusir manusia, tidak ada yang bisa menerima itu. Internet dipenuhi dengan kutukan, orang-orang sangat ingin mengulitinya hidup-hidup. Malam itu, keluarga Chu Feng membahas masalah tersebut saat makan malam.
Serigala itu terlalu ganas, menjijikkan. Kata Wang Jing, masih mendidih. Kurasa kita harus membunuhnya dengan segala cara. Kita harus menegakkan kekuasaannya, jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan, kata Chu Ziyuan. Chu Feng mengangguk, memang, jika mereka tidak dapat mencegahnya secara efektif sekarang, pasti akan ada masalah yang lebih besar nanti. Namun, makhluk setingkat itu terlalu sulit untuk dibunuh. Keesokan harinya, Chu Ziyuan menghubungi seseorang lagi dan memberitahu Chu Feng bahwa ia dapat bertemu dengan orang-orang terkait dalam 2 hari, di mana ia perlu menunjukkan kekuatannya. Tidak masalah. Chu Feng sangat yakin, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tak lama kemudian, sebuah berita mengejutkan dunia. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi seluruh dunia terguncang. Ketika Chu Feng melihat laporan terbaru, bulu kuduknya merinding. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ya Tuhan! Bahkan Wang Jing dan Chu Ziyuan pun tak kuasa menahan diri untuk berseru. Saat fajar, Raja Serigala Biru membantai sebuah kota di dataran tinggi Yunnan Guizhou, dengan lebih dari 700.000 orang tewas dan terluka. Baris teks merah yang mencolok ini mengejutkan semua orang di seluruh dunia, semua orang merasa merinding. Raja Serigala Biru itu terlalu ganas. Internet gempar, seperti ledakan. Serigala Biru sangat brutal, tetapi juga membuat semua orang marah, banyak orang mengutuknya, berharap mereka bisa mengulitinya hidup-hidup. Seperti badai yang menyapu daratan, bahkan negara-negara asing pun terguncang. Ini adalah bencana monster paling mengerikan yang pernah ada, membunuh lebih banyak orang daripada Raja Naga Hitam. Sudah kukatakan, ini adalah lokasi istana Raja Serigala Biru, ini wilayahku, kata Serigala Biru, lalu dengan cepat menghilang. Jelas, ia juga berjaga-jaga, bersiap untuk bombardir besar-besaran dengan senjata berat. Semua orang marah, terutama setelah melihat kota yang berlumuran darah. Serigala itu memiliki kemampuan yang hampir supranatural. Ia telah menghancurkan seluruh kota, gedung pencakar langit runtuh, bangunan hancur, mengubahnya menjadi reruntuhan yang berlumuran darah dan mengerikan. Para pejabat tinggi maju untuk menyampaikan belasungkawa dan menyatakan kesedihan yang mendalam, berjanji untuk memberikan keadilan kepada para korban. Bunuh. Mata banyak tentara memerah. Kerumunan dipenuhi amarah, semua orang geram. Dengan mengerikan, gelombang binatang buas di Su Sichuan, kemudian melonjak lagi, meletus sekali lagi. Pada saat yang sama, di dekat Suntian, puluhan ribu binatang buas aneh dan burung-burung ganas muncul di pegunungan, sekali lagi mendekati kota. Ini bukanlah insiden terisolasi, raja-raja binatang buas dari 3 wilayah bertindak serempak. Tenanglah semuanya, kami akan membalaskan dendam atas kematian mereka. Sumpah seorang jenderal muda. Malam itu juga, awan jamur membubung ke langit di atas dataran tinggi Yunnan Guizhou, mengejutkan dunia, tampak kontras dengan matahari terbenam yang berwarna merah darah.